Guys, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Buruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alpha Family. Oke guys, jadi sedikit cerita. Alhamdulillah sekarang Mami udah masuk ke 31 minggu. Berarti udah 7 bulan setengah, mau masuki bulan ke-8 dan kemudian di bulan ke-9. Jadi aku bongkar-bongkar tadi barang-barang dari Kofata sebelumnya yang menurutku ini worth it banget digunakan ketika bayi itu baru lahir, teman-teman. Pengalaman dari Fataya, jadi dulu waktu Fataya lahir kita banyak banget tuh beli barang, terus ternyata barang-barang itu gak semuanya kita butuhkan. Jadi karena pengalaman tersebut kita bisa melis barang-barang yang ketika nanti lahiran bayi itu dalam 1 bulan ke depannya bisa digunakan gitu, teman-teman. Nah, ini adalah barang-barang yang kita gunakan nantinya untuk baby yang kedua ini. Wow. Oke teman-teman, ini alhamdulillah cuman popok beberapa. Oke, aku list dari awal pertama dulu ya. Yang wajib dulu lah. Kita turunin dulu semua. Nah, kita mulai teman-teman. Pertama, kita punya kain bedong. Gini teman-teman. Jadi kain bedong itu memang benar-benar wajib untuk membedong bayi, biar bayi tadi nggak terlalu kedinginan teman-teman. Jadi di sini kita punya 2 jenis kain. Wow. Yang pertama kain yang halus, yang kedua adalah kain yang kasar. Bedanya apa? Kain yang halus ini biasa kita gunakan langsung untuk membedong bayinya. Jadi ini untuk benar-benar untuk membedong bayi, dan kita udah punya beberapa yang insya Allah cukup. Kemudian yang ini biasanya kita gunakan sebagai alasnya teman-teman. Jadi biasanya sebelum dia tidur di kasur kita kasih alas dengan kain bedong yang agak kasar ini teman-teman. Jadi kain bedong ini benar-benar wajib digunakan, atau wajib kalau misalkan teman-teman atau bumil-bumil yang mau lahiran. Nah ini kita list ada berapa ya? Yang kasarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 teman-teman, 7, 8, 9, 10. Nah 10 yang kasar yang kita punya. Yang halusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini sama-sama 10. Yang halusnya kita ada 10, yang kasarnya juga kita ada 10. Ini wajib ya teman-teman. Selanjutnya, ini buat teman-teman yang misalkan bayinya baru lahir kemudian langsung menggunakan pampers, itu juga nggak apa-apa. Tapi biasanya, bukan biasanya sih, pengalaman kami itu bayi yang baru lahir, khususnya Kofata kemarin, itu kita nggak menggunakan pampers sampai dia berumur 1 tahun 6 bulan teman-teman. Jadi sebelum Fataya itu berjalan, dia masih menggunakan popok kain. Nah akhirnya kita punya banyak banget popok kain teman-teman. Popok-popok Fataya yang lama. Wow. Ini popok-popoknya. Ini buat teman-teman yang punya waktu senggang untuk mencuci, misalkan enggak, yang misalnya tuh punya waktu luang lah untuk mencuci. Jadi aku sarankan juga menggunakan popok kain, karena pertama anak itu nggak iritasi teman-teman, alhamdulillahnya. Mungkin ada beberapa bayi yang kulitnya sensitif sehingga kurang cocok menggunakan pampers tertentu gitu. Jadi kami pun menggunakan popok ini sampai Fataya umur 1 tahun 6 bulan. Jadi ini adalah popok-popok kain yang lama, dan ini kami belikan juga yang baru buat bayi, buat bayinya teman-teman. Jadi memang ada yang baru kita beli dan juga yang lama. Kenapa kita beli yang baru? Karena beberapa yang lama ini jahitannya udah mulai robek teman-teman. Dan di lain sisi ada juga kemarin masanya ketika masa itu adalah masa penghujan, akhirnya popok ini kurang teman-teman. Jadi ya kita beli lagi untuk tambahan. Ini barang wajib kedua, popok kain. Nah selanjutnya barang yang ketiga, ini adalah Cloudy teman-teman. Seperti video sebelumnya teman-teman udah lihat ya, ada Cloudy, ini dia.
clothing ini kami beli karena menurut kami ini worth it banget buat anak kecil, buat bayi khususnya, karena buat bunda-bunda atau ayah-ayah yang tidak menggunakan pampers, yang tidak menggunakan pampers. Ini kita beli beberapa. Jadi kita beli kemarin tuh ada 10 item, yang ukuran S-nya 5, kemudian yang ukuran M-nya juga 5. Tapi di lain sisi teman-teman, kita mau ngasih tahu nih teman-teman. Jadi waktu Fataya dulu, kami juga menggunakan barang yang sama. Jadi nggak di yang ini pampers, yang ini enggak. Jadi kami juga menggunakan bahan yang sama. Dulu kami beli yang sama. Cuman ini teman-teman bisa lihat selama 1 tahun 6 bulan Koko 1 tahun 6 bulan 16 bulan Koko pakai itu banyak banget yang robek teman-teman. Jadi akhirnya kita putuskan untuk beli lagi yang baru. Ini asli awet banget. Cuman mungkin ada beberapa yang jahitannya itu brodol gini teman-teman. Akhirnya ya kita beli bang baru. Dan ini wajib banget buat bunda-bunda, ayah-ayah yang tidak mau menggunakan pampers atau buat bayi-bayi yang kulitnya terlalu sensitif gitu. Jadi kita punya yang baru, yang baru dan juga yang lama. Yang lama ini sebagian masih ada yang bisa dipakai, nanti kita sortir lagi teman-teman. Oke. Nah, jadi ada 3 item yang udah wajib. Kemudian otomatis selanjutnya adalah baju bayi. Ini dia. Ini juga baju bayi yang dipakai sama Kofata sebelumnya. Wow. Kita masih nyimpen banyak, jadi kita nggak beli lagi. Jadi untuk baju bayi kita sengaja nggak beli teman-teman. Kenapa? Karena memang masih banyak banget baju bayinya. Ini kita stok banyak banget karena otomatis ketika bayi itu buang air kecil itu kadang tembus teman-teman. Kenapa bisa tembus? Karena tadi satu, kita tidak menggunakan yang namanya pampers dari kecil. Tapi berdasarkan pengalaman itulah akhirnya kita beli clothing ini teman-teman, biar nantinya tidak kena ke baju lagi. Kalau dulu kan Fataya kita belum kepikiran nih beli ini, jadi kena baju, akhirnya kita stok baju banyak banget ini tuh. Tapi mungkin ketika baby yang kedua ini mungkin nggak akan sebanyak Fataya penggunaannya, karena kita dapat pelajaran dari sini teman-teman. Oke, ini baju bayi. Kemudian celana. Oh, ini baju masih. Celana ini menurutku teman-teman ya, sebenarnya celana ini nggak terlalu dibutuhkan, karena posisinya dalam 1 bulan ke depan itu bayi masih menggunakan kain bedong. Fataya itu menggunakan kain bedong sampai umur 25 hari. Dan dia masih BAB yang warna yang BAB buang air besarnya itu intens itu sampai di umur 33 hari teman-teman. Jadi selama 1 bulan sampai 33 hari itu cucian tuh numpuk banget. Nah, ini celana-celana yang menurut kita tuh masih bisa digunakan lah. Tapi buat teman-teman nih, teman-teman bisa lihat ya, ini celana yang biasanya ada kalau kita beli baju bayi itu akan ada ini celana ini. Tapi menurutku pribadi, celana ini nggak worth it teman-teman. Yang ini tuh nggak, celana pop kalau nggak salah namanya ya. Karena kita beli sama sekali nggak kepakai teman-teman. Justru kita kepakai yang kayak gini nih, yang jenis celana pendek. Jadi yang ini celana pop di skip ya teman-teman. Aku sarankan untuk tidak dibeli karena memang nggak worth it banget menurut kami. Tapi mungkin buat teman-teman yang butuh ya bisa gitu. Jadi kita punya nih beberapa celana pendek, celana totol. Nah, ini menurut kami worth it karena Fataya juga pakai. Ini teman-teman, celana pendek pasangan dengan baju. Kemudian barang-barang yang lainnya yang wajib banget itu adalah ini teman-teman. Nah, ini dia kaos kaki dan sarung tangan teman-teman. Jadi ini adalah kaos kaki, buritan nggak terlalu ya. Jadi ada kaos kaki, ada juga sarung tangan. Ini sarung tangannya akan kita sortir lagi teman-teman, karena posisinya kita udah acak-acakan tuh, udah kemana-mana pasangannya kita nggak tahu, nggak mungkin kan ulang-ulang gini. Jadi kita nggak beli karena kita punya stok banyak banget untuk sarung tangan. Jadi kita nggak beli lagi teman-teman. Jadi itu adalah beberapa item yang wajib teman-teman punya kalau misalkan bayi tadi baru lahir. Nah, ini satu lagi teman-teman.
Jadi waktu Fataya itu lahir, kita punya tiga selimut seperti ini. Yang biasa dipakai Fataya pakai itu adalah yang jerapah. Ini kebetulan ada gajah dan panda. Tapi karena panda itu warnanya hitam dan sering banyak ada nyamuk, jadi kita akan menggunakan buat bayi yang kedua adalah gajah yang abu-abu. Oke teman-teman, aku ulangi list yang wajib teman-teman punya. Pertama, kain bedong yang kasar dan juga yang halus. Kemudian ada klodi dan juga popok kain. Klodi dan popok kain pasangannya. Selanjutnya ada baju dan juga celana totol. Selanjutnya ada kaos kaki dan sarung tangan teman-teman. Nah, ini adalah item-item yang wajib banget sebelum bayi lahiran. Ini udah kita sortir semua, ini akan kita cuci persiapan untuk lahiran bayi yang kedua. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga ini ada manfaatnya. Sharing seperti ini ada manfaatnya. Teman-teman bisa menyiapkan barang-barang tertentu untuk bayi, dan otomatis jelas ya teman-teman, kayak peralatan mandinya itu harus. Tapi ini untuk peralatan yang dikenakannya aja dulu. Oke, mungkin next videonya kita akan membahas tentang peralatan mandi bayi yang pengalaman kita berdasarkan anak pertama. Sekian dulu video kali ini. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.